Biasanya orang nanya, orang ajak bicara, ya cuma dibutuhkan sebuah story-storynya aja untuk nakut-nakutin orang. Jadi nggak dikasih ruang sayanya untuk informasi. Ya jangan pakai narkoba ya. Oh gitu. Nih kalau kamu nggak pakai narkoba nih akan hancur nih kayak Iri nih. Oh iya. Flashback pada down-nya. Pada down nih. Biasanya apa yang paling sering memicu kalau reflect lagi? Ini masa-masa down itu? Rejection, penolakan dari orang. Itu kalau udah bertubi-tubi dari keluarga, dari orang yang deket, ya kan? Itu sih. Rejection dalam arti bagaimana? Dalam artian misalnya kayak beberapa komunitas yang saya pengen ada karena saya tahu ini punya support system oke, tapi mereka nggak ajak saya karena mereka mungkin berpikir sayanya masa lalunya, kedua teman-teman saya, circle saya. Orang misalnya tanya, Yeri siapa? Yeri narkoba. Oh, aku kenal. Gitu ya. Nah, kalau saya main sudah lama ini. Itu udah lama. Tapi sampai sekarang tuh masih ada? Masih. Ya. Kan gini, kalau saya mendampingi satu teman yang masih make, pasti saya akan dapetin image-nya juga. Gitu loh. Bukan, tapi di situ mendampingi itu dalam tanda kutip formalnya sebagai pendeta atau sebagai teman, sebagai semua. Jadi formalnya gitu biasanya kalau mendampingi. Kalau formal tuh bahkan secara formal jarang saya pakai kependetaan dalam tanda kutip. Karena kalau saya duduk sama orang-orang pada umumnya kan saya tanya, lu butuh pendeta nggak? Enggak. Lu ngapain saya datang sebagai pendeta? Gitu. Mereka cuma butuh teman, kadang cuma buat didengerin gitu loh. Kadang cuma butuh dimotivasi atau ditemenin di sebelahnya aja begitu. Nah, itu proses itu kan kadang-kadang kenapa banyak orang nggak mau melakukan, karena misalnya yang didampingi ini gay. Ya orang kan pikir siapapun pendampingnya pasti gay juga. Persepsi negatif dari si itunya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat banyak rejection. Gitu. Wah, orang dekat-dekat saya pasti ada masalah mau narkoba tuh orang, udah pasti gitu. Jadi beginikah artinya masih ada orang yang melihat dia pendeta memang sekarang tapi dia kayaknya masih make, artinya ada orang yang masih ada. Gitu. Jadi ya supaya orang besar hati, jangan punya ekspektasi tinggi lalu kecewa berat tiba-tiba. Kalau sama yang saya nggak mau menggunakan kata berhasil karena tadi kan tolak ukur keberhasilannya bukan dari meninggal atau nggak, cuman artinya yang kemudian dia sampai tidak meninggal tapi dia kemudian akhirnya didampingi dan kemudian berhasil terus melanjutkan hidupnya dan berubah gitu ya. Biasanya apa Bang Iri yang membuat mereka, kalau ada nggak sih pola tertentu nggak sih terkait yang membuat mereka akhirnya mulai Iya, sebenarnya kan saya tinggal copy paste apa yang pengalaman saya aja, menolong mereka punya sikap respek sama Tuhan, menolong mereka menemukan identitas diri mereka, menolong mereka menemukan passion dan kekuatan mereka, menolong mereka untuk memulai tidak dari nol. Gimana caranya biasanya? Yang mulai dari nol, misalnya contoh, ketika saya mendampingi satu orang yang punya passion di kuliner, ini yang pernah terjadi ya. Bakmi. Cuma karena dia demen bakmi. Saya demennya bakmi ya udah. Tapi siapalah mempekerjakan mereka. Nah, lalu saya dapat ide. Saya cari tukang restoran bakmi yang kalah bersaing sama yang lain-lain. Oke. Yang kalah bersaing. Jadi dia ada. Oke, terus saya bilang, "Kok mau nggak saya buat bakmi ini jadi rame?" Gimana caranya? Pekerjain anak buah saya. Loh, apa kata orang nanti dulu? Saya buatin satu tools sederhana. Nanti saya akan branding warung bakmi ini. Di antara banyak warung bakmi, cuma inilah yang punya kepedulian sosial dan layak diborong abis. Karena dengan membeli satu bakmi, sudah berarti menolong orang yang nggak punya masa depan, kembali punya masa depan. Gimana saya bilang? Saya orang sosial, saya punya circle yayasan, saya akan branding nama ini. Ke BNN iya, ke Dinsos iya, ke teman-teman rohani iya. Jauh dikit beli, mahal dikit beli.
Kenapa? Karena dengan satu bakmi sudah termasuk membangun sebuah kepedulian. Cari tukang-tukang bakmi. Yang ini nggak cuma nyari duit. Wih, keren tuh kan. Gimana ngerjainnya? Nggak usah, saya ngerjain. Kasih ruang aja, masuk. Besar loh itu effortnya untuk satu Iya. orang. Jadi saya di situ akhirnya masuk di pemberdayaan masyarakat. Oke, tadi untuk yang bicara soal passionnya apa, minatnya apa. Cuma kalau tadi misalnya mengenali diri sendiri, mengenali Tuhan, itu gimana cara saat mendampingi Iya. Bang? Kalau saya kan Bang terbatas dalam artian. Nah, ada beberapa rekan yang punya latar belakang yang sama, akhirnya dia mengambil, dia membuat semacam kayak profiling company, NLP atau apa saya nggak ngerti. Artinya saya nggak perlu belajar itu. Saya bilang industrinya mereka mau nggak di antara profiling company kamu punya sebuah source sosial yang seksi banget kalau orang tahu. Dimana kamu nggak cari duit, kamu nggak cari apapun, murni karena ketulusan kamu. Caranya gimana? Profiling gratis dong sebenarnya itu. Makanya saya bangun sebuah ombak sosial yang semua pendeta iya, ini iya supaya bisa menjalankan sirkulasi ini, dan itu jalan. Jadi di profiling oleh teman-teman. Habis itu jadi, dan ini kan menjadi sebuah kekuatan. Gak apa-apa, saya nggak panjang ya. Contoh misalnya ada kawan keluar dari Nusa Kambangan. Ini bingung mau ngapain. Iyalah, orang dengar Nusa Kambangan aja udah waduh ya. Mampirlah dia salah satu rusun. Lalu saya bilang gini, paling nggak jangan buat mikir diri sendiri lah. Nah akhirnya dia kumpulin anak-anak di rusun itu, anak-anak pemuda, anak-anak supaya nggak pada mabok, diajarin lah bola. Padahal nggak ada lapangan bola. Terus akhirnya berkembang. Mau pertandingan nggak ada sepatu, minta sama saya nggak ada sepatu. Nah terus saya punya teman-teman anak band yang baru naik lah, kan. Terus saya bilang gini, bro, mau nggak hasil album pertama lo yang buat promo-promo ini gue ambil buat beli sepatu sosial? Saya bilang enggak. Ini maksudnya apa? Denger dulu. Jadi saya ketemu manajernya, saya bilang gini, saya ambil sepatunya, duitnya buat beli sepatu. Nanti saya akan bilang band ini saya akan membranding menjadi band sosial yang belum terkenal, tapi effort dan track record sosialnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau urusan misalnya cari dana buat Palu, buat ini, mereka emang udah ada, meskipun belum terkenal. Akhirnya mereka dapat slot-slot gratis di radio, di apa, karena ini loh contohnya band yang belum terkenal tapi punya kontribusi. Buktinya apa? Saya buka track record saya, nyangkutnya ke saya plus anak-anak ini. Boleh saya tanya nggak bandnya apa? Bandnya nggak terkenal sih, sekarang sih udah setengah bubar. Mungkin cuma ada buat itu, namanya LO sama D. Awal-awal regular. Kayaknya kayak gini saya juga nggak tahu ya, jadinya jadi nggak terkenal gini. Terlalu berkiblat ke situ. Tapi ya, karena saya suka musik, saya nanya karena gitu. Itu, karena pengen dengerin langsung, pengen tahu gitu loh. Nanyanya karena itu. Jadi ya genrenya pop biasa, ininya industri biasa, regular apa semua. Tapi saya bilang satu kali dia off air, saya ajak nih salah satu anak ini, bukan eksploitasi ya, menyebarkan semangat kebaikan. Bayangin satu mimpi dari asal ngeband belum terkenal, mimpi satu anak aja udah dia nggak akan lupa seumur hidup. Nah saya bawa uangnya dong, saya ke toko olahraga, saya bilang, kok saya cari kongko, mau nggak berbuat sesuatu untuk orang lain, kan saya jualan toko nih gini. Saya bilang, saya beli sepatu, saya bayar, kasih bonus dong, tulisin nama, pakai kayak spidol apa gitu kan, sepatu futsal ya mereknya, yang penting ada namanya. Ya sudah, jadi saya ini punya rekanan-rekanan unit usaha yang siap sinergi. Akhirnya sama, saya brandingin lagi toko olahraganya, mau beli senar bulu tangkis, engkau ini ya, karena kalau kamu beli di situ, nih lihat hasil karyanya. Saya nggak pakai proposal,
Saya nggak pakai minta-minta dana, jual-jual diri apa, semua sirkulasi jalan. Nah makanya saya bilang dari awal core kepedulian itu menjadi sebuah senjata sebenarnya, murah meriah dan impactful. Kepedulian. Kepedulian. Ini kita kayak cycling back ke awal nih. Iya. Kepedulian. Menarik banget ini, Bang Yeri. Saya belajar sangat banyak. Jadi sekarang sehari-harinya di foundation kah? Atau di mana sehari-hari jadi? Iya, jadi saya sebenarnya fleksibel sih. Dibilang kantor nggak ada, lalu kegiatan hari-hari sebenarnya ya lebih di masyarakat aja. Gitu. Jadi saya lagi mendampingi, mungkin saat ini ada 15 anak yang pasca dari rehab, yang lagi direhab, yang lagi urusan sama polisi. Saya dampingin keluarganya juga. Lalu saya memperlengkapi masyarakat. Maksudnya? Gereja, masjid, pesantren untuk punya sedikit kemampuan untuk bisa menangani krisis-krisis. Makanya tahun 2017 saya diberi kesempatan untuk bicara di Ponpes Tebu Ireng di Jombang untuk menyampaikan isu keresahan ini. Supaya teman-teman di pesantren ini punya tools yang nggak mulai dari nol lah. Gimana sih selain mereka belajar agama, mereka dijauhi dari kehidupan yang kayak gini. Dan akhirnya kan bukannya membangun gap apalagi persaingan, membangun sebuah kerjasama yang menarik. Membangun kepedulian tadi. Dan karena core-nya kepedulian. Jadi kalau sorry lagi nanya nih, kalau itu kan lebih banyak kegiatan sosial gitu. Terus penghasilan day to day dari mana gitu atau? Iya. Kalau aku mau tanya, personal banget nanya gitu. Iya apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau iya. Soal maaf aku kayak misalnya waktu itu waktu saya wawancara sama kayak waktu sama Habib Hussein yang Bang Yeri juga kenal itu. Dia ada entrepreneur juga, dia jualan ini dan seterusnya. Nah, kan dia bilang dia nggak mau mengandalkan dari apa ustadz atau apa gitu. Bayangan saya apakah Bang Yeri tadi sebagai entrepreneur juga ada usaha-usaha gitu atau gimana sih? Maaf kalau ini nggak apa-apa kan nanya gini. Nggak apa-apa. Nah kalau sebelum COVID ya saya punya penghasilan dari saya khotbah dari situ. Nah itu yang saya sisihin, ya kan, karena kemampuan entrepreneur saya kayak nggak sejago Habib. Pengen sih tapi kayak apa ya? Jadi kayak kalau tokoh sinterklas gitu loh, bagi-bagi doang, dimarahin sama istri, ini gimana sih, nggak dihitung. Tapi berarti dari situ. Awalnya dari situ, tapi nah setelah itu kan dengan adanya konsep pemberdayaan masyarakat, saya punya effort pengeluaran nggak besar. Dalam artian saya mau support satu kelompok, ya saya mengedukasi masyarakat lain untuk ngeluarin duitnya juga. Jadi pengeluaran saya makin kesini makin nggak besar. Karena saya malakin orang juga. Karena core-nya kepedulian, jadi nggak bahasa malak. Ya. Gitu kayak ada brand-brand yang membutuhkan, ya saya mensirkulasi aja. Intinya kepentingan buat saya apa? Saya nggak keluar duit untuk mensupport mereka, tapi pertolongannya nyampe. Gitu. Dan mungkin abis COVID ini saya bakal ngikuti jejak Habib kali, bangun beberapa usaha kreatif, belum tahu apa, tapi kayaknya saya akan lakukan itu juga. Karena saya jadi mohon maaf banget kalau misalnya tadi dianggap terlalu personal gitu. Saya tadi bertanya itu karena saya berpikir agar orang yang mendengar, yang melihat itu juga bisa melihat ini bisa menjadi jalur di mana kita tuh bisa sustain juga secara finansial. Itu yang saya ingin, agar orang juga punya kadang takutnya orang yang ingin di jalur sosial tuh merasa aduh ntar gue penghasilan gimana gitu. Saya ingin orang juga punya pemahaman bahwa you can still get income juga. Gitu. Betul. Harusnya sih bisa sih, iya kan? Karena kan kendala orang sosial kalau dia nggak beda di dua kakinya, satu saat rentan dibeli orang gitu. Kalau orang bantu, orang bisa beli. Nah makanya orang-orang sosial ini harus punya kayak Habib,
daya tahan sama ininya kuat, sehingga waktu orang bilang apa nih Pak yang saya bisa bantu, kita bisa balikin apa nih yang saya bisa bantu, gitu kan. Padahal nggak punya apa-apa, punya link doang. Butuh apa nih, supplier AC ada saya, ini ada, tukang kopi ada, tukang bakmi ada, gitu. Menarik. Pak Gary, kalau dari perjalanan tadi yang cukup banyak naik turunnya gitu. Yeah. Ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang saya sering ya setengah template lah kalau boleh dibilang. Tapi saya suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini karena biasanya dari orang ke orang punya jawaban berbeda-beda gitu. Jadi cukup menarik dan menambah wawasan. Kalau Bang Yeri melihat kegagalan di mata Bang Yeri itu apa sih gitu? Kegagalan ya. Kegagalan di kacamata saya adalah sesuatu yang numpang lewat. Sesuatu yang numpang lewat. Jadi kita nggak pernah sebenarnya dari kacamata Tuhan. Saya yakin kayaknya semua agama percaya hal yang sama. Ditakdirkan lahir untuk gagal. Kalau ada kegagalan wajar. Itu halnya cuma numpang lewat aja. Jadi bukan sesuatu yang harus diberi perhatian khusus. Karena dia akan lewat, gitu sih. Numpang lewat. Inilah tadi saya bilang, meskipun pertanyaannya kayak tapi ada jawabannya yang sangat-sangat menarik. Oke, numpang lewat. Kalau kesuksesan di mata Bang Yeri, apakah ada perbedaan nggak mengenai bagaimana Bang Yeri melihat sukses dulu dan sekarang gitu? Kalau jelas ada perbedaan signifikan. Kalau dulu, gimana caranya saya menjadi hal besar? Hal besar itu hal besar apa aja? Saya mendapatkan hal besar apa aja? Finance, keluarga, semuanya. Nah, kalau sekarang bagaimana saya menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain? Lebih ke arah situ sih. Mungkin orang bilang ya, tapi saya enjoy banget dengan cara hidup yang seperti itu. Menjadi hal besar untuk orang lain. Gitu. Ada buku atau film favorit yang terpikir deh kalau seandainya ada banyak gitu? Film apa? Any genre. Film itu ini apa namanya, Freedom Writer, true story sih. Hilary Swank itu yang di sekolah itu ya? Yang sekolah, ya genre-genrenya kayak gitulah. Heroic story, heroic leadership yang model kayak gitu. Saya jarang baca buku sih. Oh, jarang buku. Oke. Jarang baca buku. Tapi film suka nonton. Film nggak terlalu juga sih. Nggak terlalu juga. Musik suka saya. Saya jadi nanya macam-macam nih. Iya, genre saya inilah Metallica. Oh, sama kita. Kata juga. Oke. Grunge, anak 90-an lah. Anak 90-an. Yes. Oke. Terima kasih banyak Bang Yeri sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Saya nggak habis pikir meluangkan waktu datang ke sini. Panjang perjalanan 1,5 jam ke sini untuk berbagi sama saya dan sama lo juga semua yang melihat dan mendengarkan ini. So terima kasih banyak. Ada anything else yang Bang Yeri ingin sampaikan juga? Ya thank you aja sih sudah dikasih ruang, karena sebenarnya kalau mau jujur ruang-ruang kayak gini kan bukan ruang-ruang yang sering dibuka untuk saya menyampaikan hal-hal yang bukan basic ya, real gitu loh. Biasanya orang nanya, orang ajak bicara, ya cuma dibutuhkan sebuah story-storynya aja untuk nakut-nakutin orang. Jadi nggak dikasih ruang sayanya untuk informasi. Ya jangan pakai narkoba ya. Oh gitu. Nih kalau kamu nggak pakai narkoba nih akan hancur nih kayak Yeri nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa juga, yang penting kan didengar. Paling nggak ada manfaatnya lah. Kalau Bang Yeri terima kasih, saya lebih terima kasih lagi sekali lagi. Dan ini pembelajarannya juga sangat-sangat banyak buat saya pribadi. So terima kasih banyak. Mohon maaf saya juga kalau ada salah. Thank you. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siap. Ini pertama kali loh kita ketemu ya Bang Yeri. Baru pertama kali kita ketemu. So terima kasih banyak. Dan buat lo semua sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.